Pemulihan gereja. Jika kita pelajari Alkitab secara saksama, terjadi 3 pemulihan besar yang Allah lakukan di bumi ini. Yang pertama, pada saat orang mengatakan bahwa Allah telah gagal dalam rencana penciptaan manusia, yakni Adam dan Hawa, di mana mereka yang seharusnya bertugas untuk mengalahkan Lucifer atau iblis, tetapi ternyata kalah dan jatuh dalam dosa, Allah mengirimkan Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan menebus manusia dari segala dosanya. Penebusan ini adalah proses pemulihan manusia kembali pada peta dan teladan Allah untuk mengalami hidup kekal. Allah tidak pernah gagal. Pemulihan melalui darah Yesus menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya dan hanya Yesuslah juru selamat umat manusia. Yang kedua, sepanjang masa manusia melihat dan mengklaim bahwa Allah telah gagal dalam memilih suatu bangsa yang dikhususkan baginya, Israel, bangsa pilihan Allah, justru bangsa yang senantiasa memberontak kepada Allah sampai akhirnya menyalibkan Yesus dan tercerai-berai kemana-mana. Sekali lagi Allah berdaulat atas firman, dipermuliakanlah firman-Nya yang hidup. Tanggal 14 Mei 1948, Israel bersatu kembali. Dan saat ini Israel dipulihkan menjadi negara yang berpengaruh di dunia, dan akan tiba saatnya di mana Israel berdamai dengan Allah dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Yang ketiga, sepanjang masa manusia juga menganggap Allah telah gagal dalam memilih gereja untuk menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan, di mana sejak Yesus kembali ke sorga, gereja justru mengalami kemunduran dan cenderung timbul perpecahan di mana-mana. Sejarah membuktikan firman Allah digenapi. Gereja mengalami pemulihan dalam pengajaran, kuasa, dan kesaksian. Saat ini gereja menuju pada kesatuan roh dan kesempurnaan tubuh Kristus, bukan kesatuan organisasi, tetapi kesatuan organisme. Kembali pada pola gereja perjanjian baru yang dipenuhi oleh kemuliaan Kristus dan melaksanakan seluruh perintah Allah secara lengkap. Mempelai Kristus, gereja Tuhan Yesus Kristus, semakin sempurna dalam pengajaran dan kuasa, sehingga siap untuk bertemu mempelai pria Tuhan Yesus di awan-awan kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, untuk merayakan perjamuan kawin anak domba. Masuk ke bab surat kepada 7 sidang jemaat. Surat kepada 7 sidang jemaat ini dibuat melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk memperingatkan gereja pada masa mendatang. 7 kota di Yunani dipakai sebagai gambaran tipe gereja karena arti daripada kota itu sesuai dengan kondisi jemaat pada masa itu. Surat kepada 7 gereja merupakan sejarah gereja yang menuju kesempurnaan kepenuhan Kristus, di samping adanya teguran untuk bertobat bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Setiap surat dimulai dengan kata kepada malaikat jemaat. Ini menunjukkan bahwa di setiap kota ada malaikat yang bertugas mengawal kota itu. Jadi, malaikat bukan penatua atau gembala atau hamba Tuhan seperti ditafsir banyak orang, tetapi malaikat Allah yang sebenarnya bertugas untuk menuai di akhir zaman. Matius 13 ayat 39b. Dalam Alkitab asli bahasa Ibrani maupun Yunani menunjukkan kepada malaikat utusan Allah, pembawa berita, Angelos, Yunani, angel, Inggris. Sampai saat ini setiap kota memiliki malaikat sendiri-sendiri
dan baru berfungsi kalau ada gereja lokal yang bersatu dan memiliki visi yang sama untuk memenangkan kota tersebut. Dalam membahas surat-surat tersebut, kita bisa membaginya menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, wujud keberadaan Tuhan. Yang kedua, pujian terhadap sikap dan iman jemaat. Yang ketiga, teguran dan ancaman terhadap kesalahan yang diperbuat. Yang keempat, nasihat dan hiburan untuk bertobat dan melangkah maju. Yang kelima, janji Tuhan bagi pemenang yang dapat keluar atau bertobat dari kesalahan yang diperbuat. Yang keenam, arti atau keadaan jemaat dan periode masa jemaat. Melalui pembahasan ketujuh surat ini, akan dapat diketahui tipe jemaat apa yang pasti mengalami pengangkatan dan tipe jemaat yang tertinggal masuk masa kesukaran besar. Masuk ke bab jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 1-8. Wujud keberadaan Tuhan yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian dari emas. Pujian, berjerih payah dan tekun, geram terhadap orang jahat dan pendusta yang mengaku rasul, sabar menderita karena nama Tuhan, membenci pengikut Nikolaus. Teguran dan ancaman, berbalik dari kasih semula, jatuh terlalu dalam, akan diambil kaki Dian dari tempatnya. Nasihat dan hiburan, bertobat, kembali pada kasih mula-mula. Janji bagi pemenang, akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Arti atau keberadaan jemaat dan periode masa, Efesus artinya biarkan berlalu dan berlangsung pada tahun 33 sampai dengan 100. Efesus, gereja yang kehilangan kasih mula-mula, mendapat pelajaran mahal, yaitu dengan diangkatnya kaki Dian atau pelayanan Tuhan dari kota tersebut. Sampai saat ini di kota Efesus dulu merupakan pusat kekristenan. Ingat, kitab Efesus tidak pernah ditemukan gereja yang dapat melaksanakan ibadahnya kembali. Penduduk beribadah ke kota lain. Firman Allah digenapi, Tuhan mengangkat kaki Dian. Janganlah kaki Dian persekutuan yang ada diangkat karena kehilangan kasih. Jemaat tipe ini sudah hilang dimakan waktu, tetapi orang Kristen yang kehilangan kasih semakin banyak ditemui pada masa ini. Masuk ke bab jemaat Smyrna, Wahyu 2 ayat 8-11. Wujud keberadaan Tuhan, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan bangkit kembali. Pujian, susah dan miskin namun kaya, difitnah orang Yahudi atau jemaat iblis. Teguran dan ancaman tidak ada. Nasihat dan hiburan, jangan takut menderita. Setia sampai mati, sebab iblis akan menyiksa 10 hari atau masa memerintah 10 raja-raja. Janji bagi pemenang, akan dikaruniai mahkota kehidupan, tidak akan menderita oleh kematian kedua. Arti atau keberadaan jemaat dan periode masa, Smyrna artinya mur yang dihancurkan, terjadi tahun 100 sampai dengan 312. Pada masa ini, jemaat ini, orang-orang Kristen dikejar dan dibunuh melalui adu melawan singa lapar selama masa pemerintahan 10 kaisar Roma secara terus-menerus. 10 hari dalam Wahyu 2 ayat 10. Jemaat tipe ini sudah hilang oleh waktu, tetapi orang Kristen martir masih didapati sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Penganiayaan masa kini adalah penganiayaan jiwa atau rohani. Lebih berat resiko dan tekanannya seperti fitnah, penyaliban daging atau penyangkalan diri, diberhentikan dari kerja karena kesaksian Kristus dan sebagainya.
penganiayaan fisik kurang menonjol, tetapi masih dilakukan di beberapa tempat seperti di daerah komunis, di desa-desa yang penduduknya fanatik dan sebagainya. Salah satu contoh penganiayaan yang kita alami saat ini adalah sulitnya mendirikan gereja dan berkumpul untuk beribadah di daerah tertentu, apalagi memberitakan Injil keselamatan yang sesungguhnya sangat diperlukan oleh seluruh manusia bangsa Indonesia yang kita kasihi. Ke-10 kaisar Romawi yang melakukan penganiayaan tersebut. Yang pertama, Nero 38-68 Masehi, Rasul Paulus dipancung kepalanya. Yang kedua, Domitian 81-96 Masehi, Rasul Yohanes digodok dalam minyak mendidih, kemudian dibuang ke Pulau Patmos 95 Masehi. Yang ketiga, Trajan 98-117 Masehi, Ignatius murid Petrus mati di kandang singa. Yang keempat, Aurelius 161-180 Masehi, Polycarp dan Justin tokoh gereja dibunuh. Yang kelima, Septimus Severus 202-211 Masehi, membunuh orang tuan teolog besar dari Afrika, Origen. Yang keenam, Maximus 235-237 Masehi, melakukan pembunuhan orang Kristen secara massal dan menguburkan 60 orang dalam satu liang kubur. Yang ketujuh, Decius 249-253 Masehi, bertekad memusnahkan agama Kristen. Yang kedelapan, Valerian 257-260 Masehi, membunuh Seperian, uskup dari Kartago. Yang kesembilan, Aurelian 270-275 Masehi, dan yang ke-10, Diocletian 303-312 Masehi. Ia membakar gereja dan Alkitab serta menganiaya umat Kristen secara tuntas, tetapi kekristenan tidak pernah mati. Masuk ke bab jemaat Pergamus. Wahyu 2 ayat 12-17. Wujud keberadaan Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pujian, tidak menyangkal iman dan nama Tuhan sekalipun diam di tahta iblis. Antipas menjadi martir yang suci. Teguran dan ancaman, ada yang menganut ajaran Bileam dan nasihat Balak yang menyesatkan Israel. Ada yang mengikuti ajaran Nikolaus, akan datang dan memerangi mereka dengan pedang di mulutnya. Nasihat dan hiburan, bertobat. Janji bagi pemenang, akan diberi mana yang tersembunyi dan batu putih bertuliskan nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali dirinya sendiri. Arti atau keberadaan jemaat dan periode masa. Pergamus artinya perkawinan atau asimilasi terjadi antara tahun 312 sampai dengan 590. Jemaat tipe ini adalah jemaat yang kompromi dengan kekayaan, sehingga terjadi perkawinan antara kehidupan rohani dengan kehidupan politik. Pada masa ini, Konstantin menjadi kaisar Roma dan menyatakan Kristen sebagai agama negara. Dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin gereja, dan gereja diperalat negara untuk melaksanakan kebijaksanaan politik dan ekonomi. Sebagai pemimpin gereja, sebenarnya kaisar ini tidak pernah bertobat menerima Kristus dan sampai kematiannya tidak pernah dibaptis. Hal ini menimbulkan masalah bagi pemimpin gereja, sehingga disepakati jenazah kaisar dibaptis dengan percikan air di dahi. Mulai saat itulah dikenal baptis secara percik dan baptis percik, sesungguhnya baptisan untuk orang sakit atau orang mati. Klimaks dari perkawinan ini adalah terjadinya perang salib tahun 1096
sampai 1270 yang sebenarnya hanya untuk membela kepentingan negara, kaisar atau raja, tetapi berkedok agama. Walaupun ada juga segi pembelaan terhadap dakwah Islamiyah, jemaat ini sudah hilang dimakan waktu. Masuk ke bab jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Wujud keberadaan Tuhan, Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Pujian, berkarya dalam kasih, iman dan pelayanan serta ketekunan. Yang terakhir, banyak kerja, teguran dan ancaman. Membiarkan wanita Isabel, gambaran atau perwujudan Ratu Semiramis, pendiri agama Babel, menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Tidak juga bertobat dari zinahnya, persinahan rohani. Akan dilemparkan untuk zinah dengan orang sakit, akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar, akan dimatikan anak-anaknya bila tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Nasihat dan hiburan, bertobat. Bagi yang tidak ikut ajaran iblis, tidak menanggung beban hukuman, asal jangan goyah. Janji bagi pemenang, dikaruniai kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah dengan tongkat besi yang meremukkan seperti tembikar tukang periuk. Anti atau keberadaan jemaat dan periode masa. Tiatira artinya misa, berlangsung mulai tahun 590 sampai 1099. X. Jemaat tipe Tiatira tidak akan diangkat kalau tidak bertobat, bahkan akan masuk masa kesukaran besar. Wahyu 2 ayat 22. Masuk ke bab jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1-6. Wujud keberadaan Tuhan, memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Pujian, ada beberapa yang tidak mencemarkan pakaiannya. Teguran dan ancaman, dikatakan hidup padahal mati. Tak satu pun pekerjaan yang didapati sempurna. Nasihat dan hiburan, bangun dan kuatkanlah yang sudah hampir mati. Patuhi apa yang sudah diterima dan didengar. Bertobat dan berjaga karena Tuhan datang seperti pencuri. Janji Tuhan bagi pemenang, akan dikenakan pakaian putih, namanya diakui di hadapan Bapa dan para malaikatnya, dan tidak dicoret dari kitab kehidupan. Arti atau keberadaan jemaat dan periode masa jemaat. Sardis artinya luput dari kesesatan, mulai terjadi tahun 1517 sampai tahun sekian. Jemaat tipe Sardis kemungkinan besar tidak terangkat karena kedatangan Tuhan akan seperti pencuri. Wahyu 3 ayat 3. Bagi anak terang, mereka yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kedatangannya tidak akan sebagai pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 1-4. Masuk ke bab jemaat Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7-13. Wujud keberadaan Tuhan, yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Pujian, dengan kekuatan yang tidak seberapa, namun tidak menyangkal Tuhan dan menuruti firman, tekun menantikan Tuhan. Teguran dan ancaman, tidak ada teguran. Nasihat dan hiburan, pegang teguh apa yang sudah dimiliki. Jangan biarkan mahkota terlepas. Janji Tuhan bagi pemenang, iblis akan tersungkur di kaki jemaat, dilindungi dari masa kesukaran besar yang akan melanda dunia ini. Dijadikan soko guru di bait suci, akan dituliskan nama Allah dan nama Tuhan yang baru. Arti keberadaan jemaat dan periode.
masa jemaat Philadelphia artinya kasih persaudaraan dan dimulai dari tahun 1725 sampai dengan pengangkatan. Masuk ke bab jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wujud keberadaan Tuhan dari amin saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pujian tidak ada, teguran dan ancaman, kegiatannya tidak dingin dan tidak panas atau suam-suam kuku, akan dimuntahkan dari mulut Tuhan, melarat, buta, malang, miskin, dan telanjang. Nasihat dan hiburan, membeli emas yang sudah murni, imannya teruji. Kain putih membungkus ketelanjangan, kekudusan, minyak untuk melumas mata, Roh Kudus membuka mata rohani terhadap pengajaran firman Tuhan, bertobat dan membuka pintu bagi Tuhan, menjadikan Yesus Tuhan. Yang dikasihi, dihajar. Janji Tuhan bagi pemenang akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya. Namanya diakui di hadapan Bapa dan para malaikatnya, seperti Tuhan Yesus menang dan duduk bersama Allah Bapa di atas tahtanya. Arti atau keberadaan jemaat dan periode masa jemaat. Laodikia artinya hak kaum awam dan terjadi mulai tahun 1901. Pada masa ini, orang-orang awam dapat menjadi hamba Tuhan tanpa harus melalui pendidikan formal sekolah teologia. Namun, akibat dari kaum awam lainnya timbul gereja yang suam-suam kuku, majelis yang mengendalikan gereja secara berlebih, membuat Roh Kudus sulit untuk berkarya dalam gereja tersebut, sampai akhirnya Tuhan Yesus mengetuk pintu, minta izin masuk kembali dalam gerejanya. Wahyu 3 ayat 20. Gereja tipe Laodikia tidak akan terangkat bahkan karena suam-suam. Tuhan memuntahkannya masuk dalam masa kesukaran besar. Masuk ke bab penggenapannya pada saat ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jemaat mengalami kemajuan pesat dalam hal pemberitaan Injil, sampai puncaknya mereka mengalami aniaya, dibunuh karena nama Yesus. Tetapi pada tahun 312 Kaisar Konstantin menjadi kaisar Romawi dan menyatakan bahwa Kristen menjadi agama negara. Akibatnya, umat Kristen yang sebelumnya tertekan oleh aniaya dan banyak berdoa jadi merasa bebas, dan kendorlah perjuangan doa mereka. Mereka kurang berjaga-jaga hingga akhirnya unsur agama Babel masuk dalam gereja. Masuk ke bab kemunduran gereja. Gereja mengalami kemunduran dengan hilangnya beberapa pengajaran seperti yang pertama, tahun 130, nubuat, penumpangan tangan hilang dari gereja. Yang kedua, tahun 150, baptisan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus hilang dari jemaat. Yang ketiga, tahun 185, baptisan bayi pertama kali dilakukan. Alkitab menjelaskan bahwa mereka yang boleh dibaptis hanya mereka yang sudah bertobat terima Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bayi belum bisa bertobat, sehingga untuk keselamatannya merupakan tanggung jawab orang tuanya. Orang tua menguduskan bayi. 1 Korintus 7 ayat 14. Yang keempat, tahun 210, keimanan orang percaya diatur oleh aturan manusia. Firman Allah menyatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi semua yang telah terima Yesus berhak menjadi imam-imam Allah yang mempunyai martabat sebagai raja, bahkan akan memerintah sebagai iman Allah dan raja 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 6. Yang kelima, tahun 240, kesucian dilanggar
dalam kehidupan jemaat. Pelanggaran kesucian pada jemaat dapat berbentuk kompromi terhadap kebiasaan buruk yang merusak tubuh seperti merokok, percabulan, bahkan kemungkinan adanya perceraian atau diaken yang beristri 2 dan sebagainya. Yang keenam, tahun 350, keselamatan oleh iman kepada karya Tuhan Yesus Kristus sebagai kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menghilang dari ajaran gereja. Keselamatan harus diraih melalui amal perbuatan dan hal ini tidak ada bedanya dengan agama lain, ya. Penyimpangan pengajaran memuncak pada abad ke-16 ketika gereja Katolik memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Yang ketujuh, tahun 392, gereja kompromi dengan negara. Aturan negara telah menghambat pertumbuhan jemaat dan pimpinan gereja diambil alih oleh kaisar setelah Konstantin. Masuk ke bab pemulihan gereja. Yang pertama, pemulihan iman kepada Yesus. Setelah masa kemunduran yang dalam, yaitu saat pengampunan dosa diperjualbelikan, Tuhan bangkitkan seorang tokoh reformis bernama Martin Luther pada tahun 1517 yang membawa gereja kembali kepada iman keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dikenal sebagai gerakan Protestan. Dari gerakan ini muncullah berbagai kelompok denominasi gereja seperti Lutheran, Presbyterian, Calvinis, Zwingli atau Mennonite. Yang kedua, pemulihan baptisan air sesuai firman Allah di Islam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan berlangsung terus dengan munculnya gerakan Anabaptis diprakarsai oleh Hub Mayer pada tahun 1523 yang membawa baptis air kembali kepada arti dan prosesnya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu diselam, baptiso Yunani sama dengan ditenggelamkan, basah seluruh tubuh. Sesuai dengan makna baptis air itu sendiri, yaitu mati dalam Kristus, dikuburkan dan bangkit bersama Kristus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Maka P73 pada masa waktu jemaat diselam menggambarkan proses kematian dan keluar air menggambarkan proses kebangkitan. Yang ketiga, pemulihan pertobatan sejati, tanda kelahiran baru dan mengejar kekudusan. Pemulihan berikutnya adalah pertobatan sejati untuk kelahiran baru dalam upaya mencapai kekudusan. Pemulihan dimulai tahun 1700 dan dipelopori oleh gerakan Metodis, bertujuan untuk membawa jemaat hidup berkemenangan. Pertobatan berasal dari kata metanoia Yunani, artinya berubah cara berpikirnya dari kebiasaan terus-menerus memikirkan perkara kedagingan atau duniawi diubah untuk memikirkan semua kebenaran firman Allah dan melakukannya dengan bantuan Roh Kudus. Seluruh kehidupan yang semula hanya untuk pribadi atau egosentris, sesudah bertobat, seluruh kehidupan dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31b. Yang keempat, pemulihan pemberitaan Injil atau gereja Injili. Gerakan Moravian dengan kelompok bala keselamatan yang dipelopori William Booth mendorong jemaat untuk aktif dalam penginjilan. Sesuai dengan asal katanya, gereja yaitu eklesia berarti dipanggil keluar untuk menjadi saksi Kristus. Jadi gereja yang tidak pernah mengabarkan Injil keselamatan namanya bukan gereja yang sesuai dengan maksud Alkitab. Yang kelima, pemulihan kesembuhan ilahi. Gerakan Christian Mission
Alliance atau CMA, yang pelayanan dikenal melalui kemah Injil memperkenalkan kesembuhan ilahi dalam pelayanan mereka. Tokoh yang mempelopori pemulihan ini adalah A.P. Simpson dan A.J. Gordon. Gereja semakin disempurnakan pengajarannya melalui penggenapan firman Allah yang berbunyi, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Yang keenam, pemulihan kasih persaudaraan. Gerakan The Brethren membawa gereja kembali kepada kasih semula, ya. The Brethren, yakni kasih semula, Efesus 2 ayat 4-5, yakni dengan diterapkannya pelayan diakonia, pemeliharaan orang miskin, janda, jompo, yatim piatu, dan sebagainya secara lebih intensif. Pada masa ini nyata kasih persaudaraan Philadelphia dalam hubungan sesama manusia. Yang ketujuh, pemulihan baptisan Roh Kudus. Gerakan Pantekosta muncul tahun 1901 sebagai penggenapan firman Allah dalam Yoel 2 ayat 28-29 bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Melalui gerakan ini, Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui pelaksanaan baptisan Roh Kudus, Lukas 3 ayat 16, yang disertai dengan manifestasi berbagai karunia, 1 Korintus 12 dan ayat 14, dan kuasa Allah, kuasa dalam pemberitaan Injil, Kisah Rasul 1 ayat 8. Masuk ke bab pemulihan, ya, yang ke-8, ya, pemulihan penumpangan tangan tubuh Kristus dan karunia-karunia Roh Kudus. Gerakan hujan akhir dimulai tahun 1948, melengkapi proses pemulihan gereja dengan bangkitnya pelayan-pelayan Kristus, 1 Petrus 2 ayat 9. Mereka diutus melalui penumpangan tangan dan tubuh Kristus menyatakan eksistensinya melalui 5 jawatan Allah, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Pengajar, Efesus 4 ayat 11-13. Gerakan ini muncul sebagai penggenapan firman Allah akan adanya tuaian besar di hujan akhir, Yoel 2 ayat 23, yang disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus dalam setiap pelayanannya. Yang ke-9, pemulihan kuasa pujian dan penyembahan. Gerakan karismatik atau Pantekosta baru pada tahun 1960 merupakan penggenapan wahyu Tuhan dalam Amos 9 ayat 11 bahwa di akhir zaman Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud, yakni suatu rumah kediaman Allah, tempat orang berbakti melalui pujian dan penyembahan. Karismatik dimulai dari kalangan Katolik di Amerika yang mendambakan kuasa dan kehidupan mereka, dan dalam ibadahnya banyak disertai mujizat dan kesembuhan ilahi. Yang ke-10, pemulihan hidup berjemaat, gereja lokal, kegerakan akhir menuju gereja yang penuh kemuliaan Kristus. Gerakan Injil sepenuh atau full gospel sejak tahun 1970 melakukan pemulihan dalam berjemaat yang disertai dengan kebangunan rohani di berbagai tempat. Kegerakan akhir atau last revival yang disertai dengan pemulihan gereja yang dipenuhi kemuliaan Kristus, Efesus 1 ayat 23, akan membawa gereja sebagai mempelai Kristus yang tidak bercacat di hadapan Tuhan dan siap untuk dijemput oleh mempelai pria, yakni Tuhan Yesus melalui peristiwa pengangkatan, Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27. Saat ini, banyak gereja atau persekutuan telah melalui berbagai fase pemulihan sampai kepada kehidupan berjemaat yang dipenuhi kemuliaan Kristus, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan gereja tidak lama lagi akan terjadi. Yang dimaksud gereja dalam pembahasan itu bukan membicarakan gereja gedung, alirannya maupun organisasinya, tetapi langsung berbicara terhadap pribadi lepas pribadi sebagai bait Allah yang hidup, yang tubuhnya dapat diubah dalam sekejap, 1 Korintus 15 ayat 51-53. Masuk ke bab 10, ya. Yang ke-10,
jemaat yang terangkat adalah. Dari pelajaran tersebut, kita sudah melihat bahwa tidak semua jenis jemaat itu terangkat, hanya jemaat tipe Philadelphia. Ya, apakah ciri jemaat Philadelphia yang nyata dalam gereja saat ini? Cirinya adalah jemaat yang melakukan seluruh kehendak Allah dan kasih persaudaraan itu tetap dibina dan dipelihara. Tuhan Yesus menyatakan dalam firman Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi mereka yang diangkat adalah mereka yang melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga. Jadi agar diangkat, lakukan semua kehendak Allah, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang telah disembelih menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Alami baptisan air sesuai dengan firman Allah, yaitu diselam di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda kematian dalam kematian Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukan pertobatan sejati untuk mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan orang tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 14. Lakukan pemberitaan Injil dan alami kesembuhan ilahi. Lakukan perintah utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Alami baptisan Roh Kudus dan penumpangan tangan untuk melayani Tuhan dan memperoleh karunia Roh Kudus. Lakukan pujian dan penyembahan sebagai dupa yang wangi di hadapan Allah. Hiduplah berjemaat untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama, terutama kepada saudara seiman. Galatia 6 ayat 10, Ibrani 10 ayat 24-25. Untuk melakukan seluruh kehendak Allah bukan berarti saudara harus masuk ke gereja karismatik atau Injil sepenuh. Tetapi saudara sebagai gereja atau bait Allah yang hidup, lakukan semua kehendak Allah. Sekalipun saudara dari latar belakang gereja Protestan, tetapi kalau melakukan seluruh kehendak Allah, termasuk mengalami baptisan air secara selam, baptisan Roh Kudus, setiap berharap, menantikan kedatangannya dan seterusnya, firman Allah menjamin akan diangkat. Wahyu 3 ayat 10. Tetapi sekalipun saudara adalah jemaat Pantekosta atau karismatik, tetapi tidak menjaga kekudusan dan kehilangan kasih, maka ada kemungkinan tidak terangkat kalau tidak segera bertobat. Jadi yang utama adalah iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Yang pertama, beriman bahwa oleh kuasa darah Yesus, mereka yang menerimanya mengalami kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 5-7, dan beriman mengalami pengangkatan. Yang kedua, pengharapan akan penggenapan janji-janji Allah, yaitu rindu menantikan kedatangan Tuhan untuk memperoleh mahkota kebenaran. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, 2 Timotius 4 ayat 8. Dan yang ketiga, kasih yang mempersatukan sebagai hal utama, karena ciri utama dari jemaat tipe Philadelphia sesuai dengan artinya, yaitu kasih persaudaraan. Saat ini, jika saudara belum mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan belum melakukan seluruh kehendak Allah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Undang masuk dalam hatimu dan serahkan hidupmu untuk menjadi pelaku firman yang setia. Mintalah Roh Kudus untuk menolong saudara melakukan seluruh ketetapan Allah, maka damai sejahtera Allah akan menguasai hidupmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat melakukan seluruh kebenaran firman Allah dan berjemaat lokal untuk mencapai kepenuhan kemuliaan Kristus, dan sampai jumpa di awan-awan permai, berbakti siang dan malam di Firdaus, menerima mahkota yang telah tersedia dan memerintah sebagai imam dan raja bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Haleluya.